Saya sapa kita semua, selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Pertama-tama bersyukur buat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita dibangunkan kembali untuk beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Yang sudah menemukannya katakan amin. Baik, ayatnya 41 nanti saya akan membacakannya, 42 teman-teman semua, dan di ayat yang 47 kita akan membacakannya dengan bersama-sama. Namun izinkan saya membacakan perikop yang telah diberikan oleh lembaga Indonesia, yaitu Cara Hidup Jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berbeda pelajaran bersama-sama dan dalam satu berkumpul mencatatkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang percaya satu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka kumpul di tiap hari oleh Allah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca, saya akan memberikan tema, yaitu indahnya persatuan di dalam Kristus. Dengan tema indahnya persatuan di dalam Kristus, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kalimat indah atau kata indah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah indah itu adalah keadaan yang enak dipandang. Keadaan yang enak dipandang atau keadaan yang enak atau keadaan yang enak dirasakan oleh seseorang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, persatuan di dalam Kristus itu berbicara tentang persatuan antara orang percaya dengan Kristus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca perikop ini atau membaca kebenaran firman Tuhan ini, mulai dari Kisah Para Rasul pasal 1 sampai selanjutnya, dan terlebih khusus di Kisah Para Rasul 2 ini berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Nah, kita masuk di ayat yang 41. Itu berbicara tentang buah hasil dari ayat 36 sampai 38. Di mana Petrus mengatakan bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, sehingga di ayat 41 mereka menerima perkataan itu, mereka mau menerima dan memberikan diri mereka untuk dibaptis, sehingga dikatakan bahwa mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangin teman-teman, cuman perkataan Petrus, bertobatlah, dan mereka menerimanya, memberikan diri mereka untuk dibaptis, sehingga mereka bertambah jumlah mereka, yaitu 3.000 jiwa. Nah, kembali dalam tema kita pada pagi hari ini, yaitu indahnya persatuan di dalam Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau merasakan betapa indahnya persatuan di dalam Kristus, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran, sesuai dengan ayat 42a. Mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ciri-ciri hidup jemaat yang pertama adalah mereka ini selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maksudnya di sini adalah bertekun dalam pengajaran adalah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Kesukaan mereka adalah firman Tuhan. Mereka terus belajar, mau menggali, memahami apa sih kebenaran firman Tuhan itu. Nah, ketika mereka sudah bertekun dalam pengajaran atau bertekun dengan firman Tuhan,
Mereka melakukannya teman-teman. Kita lihat dalam ayat selanjutnya, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, bukan hanya saja mereka berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, bukan hanya hidup mereka sibuk dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka melakukan hal atau isi dari kebenaran firman Tuhan itu, yaitu mereka memecahkan roti dan berdoa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita semua pada pagi hari ini, kita yang sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap hari ini saya percaya kita yang ada di tempat ini membaca kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu sudah berdampak atas kehidupan? Maksudnya kita sudah melakukannya atau hanya sekedar tahu tapi tidak melakukannya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar bagi kita pada pagi ini belajar di mana jemaat yang pertama bukan hanya menyukai saja kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menyukai pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul itu, tetapi mereka melakukannya, teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ketika teman-teman mau merasakan betapa indahnya persatuan di dalam Tuhan, harus bertekun dalam pengajaran, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua adalah hal yang harus kita lakukan untuk merasakan betapa indahnya persatuan di dalam Kristus adalah harus peduli terhadap sesama. Sesuai dengan ayatnya 44-45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa. Baru pertama, jemaat yang pertama, tetapi mereka sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana kehidupan kita harus peduli terhadap sesama, teman-teman. Nah, maksudnya di sini mereka tidak egois. Ketika mereka melihat sesama jemaat orang percaya kepada Tuhan Yesus ada kesusahan, ada yang mereka butuhkan. Nah, apa yang mereka dapat, apa yang mereka miliki, mereka membagikannya terhadap sesama. Pertanyaannya dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, apakah kita sudah peduli terhadap sesama? Ini berbicara tindakan yang mereka lakukan, bukan hanya secara perkataan tetapi tindakan. Dikatakan tadi di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Nah, berarti ini sudah tindakan, bukan hanya lagi perkataan. Nah, kalau kita berbicara tentang peduli terhadap sesama, banyak sekali orang-orang Kristen cuman kebanyakan bicara tetapi tidak dengan tindakan. Tetapi diajarkan kepada kita pada pagi hari ini bukan hanya sekedar perkataan, tetapi harus disusul dengan tindakan. Ada amin? Dan saya percaya teman-teman yang dikasihi Tuhan pada saat ini, teman-teman yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada yang namanya peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama bukan hanya simpati saja, tetapi harus ada empati. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat teman-teman kita ada kekurangan, nah, ketika kita bisa membantunya, ketika kita bisa untuk menolongnya, ringankan tangan saudara untuk menolong hal tersebut. Karena kenapa? Udah jelas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana ciri hidup jemaat yang pertama. Mereka tidak egois. Mereka membagi-bagikan apa yang menjadi hak milik mereka. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah harus menjadi teladan bagi orang lain. Nah, di ayat yang 47 tuh berbicara tentang sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalimat mereka disukai semua orang itu berbicara tentang bagaimana kehidupan kita menjadi teladan bagi orang lain. Nah, kehidupan mereka pada saat itu adalah kehidupan yang disukai banyak orang, sehingga disusul di ayat selanjutnya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bayangin teman-teman, karena kehidupan kita, orang lain bisa melihat bahwa Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika mau menjadi hidup yang berdampak, ayo menjadi teladan bagi sesama kita.
mulai dari perkataan kita, terlebih dalam tindakan kita. Oh, bagaimana? Kan saya masih muda. Masa saya bisa jadi teladan bagi orang tua? Masih sih saya bisa jadi teladan bagi pemimpin saya? Itu adalah pertanyaan yang umum. Tetapi kembali dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi teladan itu tidak melihat dari segi umur. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kamu mau hidupmu menjadi hidup yang berdampak, ayo sama-sama menjadi para pemuda-pemudi yang berdampak. Amin. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu seorang pendeta dan anak kecil. Nah, seorang pendeta ini diutus ke pedesaan untuk pelayanan. Nah, dalam anak kecil ini dia tahu bahwa ada pendeta yang baru nih di dalam desanya. Anak kecil ini mau menghampiri pendeta, menghampiri pergi sampai di tempat pendeta. Terus dia bilang begini, "Shalom Pak Pendeta." Kata Pak Pendetanya, "Shalom, kenapa?" Pak Pendeta, ayo datang ke rumah kami, ada yang sakit." Nah, dengan sukacita Pak Pendetanya pergi untuk melihat siapa yang sakit. Sampai di rumah anak kecil itu, ternyata yang sakit adalah cuman hewan. Apa yang dikatakan pendeta? "Ih, apa-apaan sih ini? Cuman hewan, kenapa saya dipanggil?" Nah, sampai pendeta dia nggak mau panjang lebar, namanya juga anak-anak ya. Dia langsung berdoa, dia katakan seperti ini, "Kalau Tuhan berkehendak mati, matilah. Kalau Tuhan berkehendak hidup, hiduplah." Oke, kembalilah anak kecil itu berterima kasih kepada pendetanya. "Terima kasih Pak Pendeta sudah berdoa. Sama-sama nak, sama-sama nak." Pak Pendetanya pergi. Tiba-tiba Pak Pendeta ini sakit. Anak kecil ini mendengar bahwa Bapak Pendeta ini sakit. Nah, karena anak kecil ini mengingat kebaikan dari Bapak Pendeta sudah mendoakan hewannya, dia membawa buah. Terus sampailah ia di rumahnya Pak Pendeta. Anaknya ini berbicara, "Pak Pendeta, bagaimana keadaannya?" Terus Pak Pendeta bilang, "Ini saya lagi terbaring, lagi sakit lagi. Bisa nggak saya berdoa bagi Bapak Pendeta?" Bilang, "Silakan." Tiba-tiba anaknya berdoa, "Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkehendak mati, matilah. Kalau Tuhan berkehendak hidup, hiduplah." Jadi teman-teman, ilustrasi ini menandakan bahwa menjadi seorang teladan itu harus dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi teman-teman belajar dari pendeta dan anak kecil ini. Jangan mengeluarkan perkataan yang bisa, namanya aja anak kecil, pasti mudah untuk terpengaruh. Dia kira itu yang terbaik. Jadi teman-teman belajar. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya dan teman-teman pada pagi hari ini kita harus belajar bersama-sama untuk menjadi teladan, mulai dari perkataan kita, tindakan kita, sehingga kehidupan kita berdampak dimanapun kita berada. Nah, itu hal yang harus kita lakukan. Ada 3 tadi, yaitu bertekun dalam pengajaran, kedua peduli terhadap sesama, dan yang ketiga harus menjadi teladan. Nah, ada dua alasan mengapa indah persatuan di dalam Kristus. Itu tadi hal yang harus kita lakukan. Sekarang ada 2 alasan mengapa indah di dalam persatuan di dalam Kristus. Yang pertama adalah adanya persekutuan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang tidak pernah merasakan sama sekali ketika persekutuan atau seperti kita pada pagi hari ini beribadah, tidak ada yang namanya keindahan, ketentraman, kedamaian? Pasti teman-teman yang ada di tempat ini pernah mengalami itu. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah merasakan betapa indahnya persatuan di dalam Kristus, pasti ketika kita ada yang namanya persekutuan ibadah, pasti kita bisa menikmati. Amin. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, alasan mengapa indah dalam persatuan dalam Kristus itu karena ada persekutuan. Coba bayangkan kalau kita tidak ada persekutuan. Bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini bisa dikatakan bahwa hidup yang haus akan Tuhan? Seseorang yang hidup persatuan dengan Kristus,
pasti selalu merindukan yang namanya persekutuan di dalam Kristus. Amin. Jadi saya harap teman-teman pada pagi hari ini, kita semua yang ada di tempat ini selalu rindu untuk bersekutu di dalam Tuhan. Amin. Nah, bukan hanya bersekutu dengan ya cuman abal-abal doang, cuman setengah-setengah hati, tetapi bersekutu dengan sungguh-sungguh. Kembali di ayat 42 tadi, bersekutu dengan mereka membacakan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukannya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, bukan hal yang baru lagi yang kita diingatkan kembali pada pagi hari ini, beribadah itu harus bersungguh-sungguh. Enggak, tetapi itu udah kewajiban dan keharusan bagi kita. Ketika kita mau bersekutu di dalam Tuhan, harus bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua adalah adanya kegembiraan dan ketulusan untuk melakukan sesuatu, seperti di ayat yang 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, alasan mengapa indah persatuan di dalam Kristus adalah adanya kegembiraan dan ketulusan untuk melakukan sesuatu. Amin. Nah, kalau kita lihat seseorang pada pagi hari ini ketika ia melakukan sesuatu dengan sukacita, nah itu alasannya karena dia tahu bahwa indahnya persatuan itu di dalam Kristus. Jadi harus dengan tulus hati. Jadi ketika kita melayani pun kita harus dengan sukacita, tulus hati, jangan setengah-setengah. Jangan melayani karena saya mau dipandang orang saya hebat, suara saya kalau welu luar biasa. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, alasan mengapa indah dalam persatuan di dalam Kristus yaitu adanya kegembiraan dan ketulusan untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya ketika kita dipercayakan untuk memberikan atau menjadi WL, khotbah, langsung pada di saat kita ditunjuk katakan, oh iya, terima kasih, saya akan melakukannya dengan baik, dengan tulus hati. Nah, itu adalah salah satu alasan betapa indahnya persatuan di dalam Kristus itu. Jadi tidak main-main, selalu memberikan hal yang terbaik bagi Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita sama-sama belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Nah, ini yang harus kita teladani dari cara hidup jemaat yang pertama ini. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran, peduli terhadap sesama, menjadi teladan. Dan saya percaya kita yang ada di tempat ini, kita mampu untuk melakukannya semuanya itu. Belajar sama-sama teman-teman.